Jika pada video sebelumnya kita sudah membuatkan tutorial mengenai konfigurasi di perangkat VSOL dengan berbagai atau dengan beberapa VLAN. Karena dengan adanya VLAN ini kita bisa membuat beberapa service atau layanan yang berbeda ke sisi usernya. Nah, di video kali ini kita akan coba membuatkan tutorial mengenai implementasi jaringan FTTH dengan perangkat VSOL, kemudian layanan yang kita berikan itu nanti tidak menggunakan VLAN atau tanpa VLAN. Penasaran seperti apa? Tonton terus video kami. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel kami, tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. VLAN atau virtual LAN merupakan salah satu fitur yang cukup sering digunakan ketika kita membuat jaringan FTTH atau Fiber to the Home. Karena dengan adanya VLAN ini kita bisa membuat beberapa layanan atau service yang berbeda ke sisi usernya. Seperti saat ini ada layanan dual play, ada layanan 3 play atau triple play yang mana nanti ada internet, kemudian ada VoIP atau telepon, dan juga ada IPTV. Untuk konfigurasi VSOL ya, untuk konfigurasi perangkat VSOL dengan VLAN supaya kita bisa membuat layanan yang berbeda, itu sudah kita buatkan tutorialnya. Tapi di video kali ini nanti kita akan lebih memberikan tutorial mengenai implementasi FTTH tanpa menggunakan VLAN. Jadi nanti untuk alokasi IP-nya atau implementasinya itu nanti akan plain, tidak menggunakan VLAN sama sekali, baik dari router sampai menuju ke ONU-nya. Ini digunakan untuk apa? Karena mungkin beberapa teman-teman di luar sana memang ada yang membutuhkan VLAN dalam implementasi di jaringan FTTH-nya. Tapi mungkin ada juga teman-teman yang tidak membutuhkan VLAN dalam implementasi FTTH-nya. Karena mungkin teman-teman baru mengalami migrasi ya. Jadi yang awalnya itu mungkin masih menggunakan HTB atau media converter yang mana tanpa menggunakan VLAN, kemudian migrasi menggunakan OLT dengan skema yang sama, yaitu implementasinya tetap tidak menggunakan VLAN. Kemudian untuk topologi yang akan kita gunakan kali ini seperti apa? Jadi untuk topologi yang akan kita gunakan tentunya di sini nanti kita akan memiliki router utama. Di sini kebetulan kita menggunakan router Mikrotik ya, hub AC Lite. Kemudian dari router utama nanti akan turun ke perangkat OLT. Jadi di sini saya menggunakan perangkat OLT VSOL V1600 GSF ya, yang mana OLT ini dia hanya memiliki satu port PON. Untuk portnya ini spesifikasinya adalah GPON di sini, dan juga dia modelnya sudah embedded untuk SFP transceivernya. Jadi tinggal kita pasangkan kabel ke perangkat OLT ini. Kemudian sebenarnya di sini saya menggunakan 2 splitter 1:8. Setelah itu baru masuk ke perangkat ONU atau ONT. Kemudian untuk konfigurasinya seperti apa? Jadi di sini kita akan coba lihat dulu konfigurasi yang sudah diterapkan di router Mikrotiknya. Jadi untuk saat ini kondisinya router Mikrotik ini sudah dikonfigurasi dan yang menuju ke jaringan FTTH itu menggunakan interface Ether 4 di sini teman-teman. Dan di sini teman-teman bisa lihat bahwa di dalam Ether 4 itu tidak ada VLAN sama sekali. Kemudian alokasi IP-nya seperti apa? Alokasi IP-nya seperti ini, 99.0. Kemudian layanan yang kita berikan, jadi sebenarnya nanti bisa fleksibel ya teman-teman ya ketika kita implementasi seperti ini. Jadi fleksibel itu artinya Anda mau menggunakan DHCP server bisa, atau Anda menggunakan PPPoE server juga bisa. Nanti akan menyesuaikan dengan kebutuhan Anda masing-masing. Di dalam case ini saya hanya menggunakan layanan yang sederhana, yaitu DHCP server di dalam interface Ether 4. Kemudian untuk konfigurasi Mikrotik cukup seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan coba bergeser ke konfigurasi di sisi OLT-nya. Jadi untuk OLT-nya kita bisa akses menggunakan web base seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian kita bisa login. Kemudian ini adalah tampilan awal atau dashboard dari perangkat OLT VSOL V1600 GS ZF ya. Kemudian kalau kita lihat di sini sudah terdapat satu ONU yang sudah terautentikasi di sisi OLT-nya. Bisa kita lihat untuk statusnya saat ini itu adalah online.
Dan kalau kita lihat di sini ya, untuk ONU ini, kita lihat di sini kemudian di dalam konfigurasi WAN-nya ya, si perangkat ONU ini dia masih belum mendapatkan alamat IP. Jadi artinya dari sisi routernya tadi sudah kita konfigurasi, kemudian Ether 4 yang menuju ke bawah tadi tidak menggunakan VLAN, tapi di sisi ONU-nya ini masih belum mendapatkan IP di interface routernya atau di interface ONU-nya ini ya. Jadi di sini masih ada kekurangan konfigurasi di sisi OLT-nya. Kemudian untuk konfigurasinya seperti apa? Jadi di sini kalau teman-teman bisa lihat di dalam OLT configuration untuk VLAN-nya kita tetap harus menggunakan VLAN 1 di sini karena ini adalah VLAN default dari si perangkat OLT-nya. Di sini saya juga tidak memiliki VLAN yang lain. Kemudian untuk alokasi IP-nya VLAN 1 saat ini saya menggunakan 172.16.99.2. Jadi ini adalah IP di perangkat OLT-nya, nanti untuk kebutuhan remote, manajemen, ataupun yang lainnya. Kemudian tidak lupa kita juga menambahkan yang namanya static route untuk tujuannya ke 0.0.0.0 termasuk untuk destination mask-nya. Dan untuk gateway-nya di sisi OLT-nya kita bisa arahkan untuk gateway-nya menggunakan alamat IP dari si perangkat routernya. Jadi konfigurasinya seperti itu, kita terapkan di dalam VLAN 1 dan IP-nya sudah kita custom sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Menyesuaikan dengan IP dari Ether 4 di perangkat routernya tadi. Kemudian di sisi OLT konfigurasi uplink-nya cukup seperti itu, maka selanjutnya di sini kita akan coba konfigurasi di sisi downlink-nya atau yang menuju ke PON-nya. Jadi untuk konfigurasi yang menuju ke jaringan lokalnya, kita nanti bisa konfigurasi di dalam profile configuration. Jadi di sini nanti ada beberapa profile yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita config ya. Tapi di sini nanti kita akan lakukan di dalam menu line profile. Jadi biasanya di dalam line profile ini kan kalau teman-teman lihat di video sebelumnya, kita memiliki VLAN berapa aja itu kita definisikan di dalam line profile ini. Tapi di sini di dalam line profile ini nanti kita juga bisa definisikan untuk layanan yang akan diberikan itu tidak menggunakan VLAN. Jadi caranya seperti apa? Jadi di menu line profile ya, kita tambah profile baru. Misalnya seperti ini. Kemudian kita edit ya, atau modify. Kita tambahkan untuk Ticon, misalnya namanya seperti ini. Untuk jemportnya juga sama. Hanya seperti ini, untuk Ticonnya ini pastikan diarahkan ke Ticon yang tadi sudah dibuat. Kemudian di dalam menu service, ya, di dalam menu service, biasanya ini nanti kita akan definisikan untuk masing-masing VLAN yang kita butuhkan. Tapi nanti di sini, di dalam parameter VLAN mode, kita bisa arahkan menggunakan yang namanya untagged, seperti ini. Kemudian untuk jemportnya juga tetap diarahkan ke jemport yang tadi sudah dibuat sebelumnya. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambahkan. Kemudian kita masih akan melakukan konfigurasi di dalam menu service port ya. Kita di sini tetap arahkan untuk service modenya menggunakan untagged. Kemudian dia translate VLAN 1 seperti ini. Kita klik tambah atau klik add ya. Kemudian setelah kita membuat konfigurasi line profile, kita pastikan untuk menyimpan konfigurasinya. Kita klik save. Kemudian kita bisa lihat untuk ONU yang sudah terautentikasi di awal tadi ya. Kalau kita lihat di dalam menu config, ini masih belum terdapat konfigurasi Ticon yang kita buat. Artinya si ONU ini harus kita autentikasi ulang supaya si perangkat ONU dia bisa menggunakan line profile yang sudah kita buat. Atau kalau kondisi ONU-nya dia sudah online seperti ini, maka kita bisa pindahkan untuk profilnya ya. Jadi nanti Anda bisa klik ke dalam menu profile configuration, kemudian bind profile. Di sini ada satu ONU.
Di sini tinggal kita arahkan untuk line profile-nya ke line profile yang tadi sudah kita buat. Jika sudah, kita bisa klik commit, kemudian kita lihat lagi di sisi ONU configuration, ONU outlist. Kita cek. Nah, saat ini si perangkat ONU ini atau NT ini dia sudah menggunakan line profile yang kita buat tadi. Jadi kalau kita lihat di sini di dalam menu Ticon ya, itu sudah ada Ticon dengan nama no VLAN yang tadi sudah kita buat. Kemudian kalau kita lihat lagi di dalam menu One ya, di dalam menu One ONU, saat ini si perangkat ONU-nya itu sudah berhasil mendapatkan alamat IP dari router Mikrotik-nya. Jadi kalau tadi sebelum kita melakukan konfigurasi line profile, di sisi ONU ini kan tadi masih belum mendapatkan IP, ya kan? Kemudian saat ini setelah kita melakukan konfigurasi line profile dan di sisi ONU-nya kita lakukan autentikasi ulang, maka kita bisa lihat untuk alamat IP ONU-nya saat ini dia menggunakan IP 99.252. Jadi di sini kalau kita coba lakukan remote, maka bisa kita lakukan seperti ini. Kita coba hubungkan untuk laptop kita ya ke perangkat ONU-nya. Untuk kabel Ethernet-nya kita cabut karena kabel Ethernet ini saya pakai untuk meremote OLT-nya. Kemudian saya akan coba hubungkan menggunakan wireless. Jadi di sini untuk wireless-nya sudah saya hubungkan ya ke SSID GPON ini. Kita coba remote lagi atau kita bisa coba akses menggunakan IP gateway-nya. 1.35 berarti kalau kita lihat ya gateway-nya seharusnya nanti titik 1. Nah, seperti ini. Oke, kita bisa login. Kemudian untuk melihat informasi IP yang didapat tadi kita bisa klik ke dalam OneInfo ya. Di sini OneInfo dia mendapatkan IP 99.252 sama informasinya seperti yang tadi kita lihat di perangkat OLT-nya. Kemudian kalau kita cek untuk internetnya apakah sudah bisa. Jadi misalnya ping ke internet ya. Dan di sini hasilnya reply, artinya internet sudah bisa berjalan di sisi ONU ke atas. Kemudian kalau dari sisi lokalan ONU seperti apa? Jadi kalau dari sisi LAN ONU kita coba buka. Kita coba buka terminal seperti ini. Oke, dan hasilnya di sisi lokal atau di sisi laptop ini juga sudah bisa terkoneksi ke internet ya dengan layanan tanpa menggunakan VLAN seperti yang tadi sudah kita lakukan. Jadi seperti itu tadi teman-teman untuk konfigurasinya. Jadi implementasi FTTH ya menggunakan skema PON atau menggunakan perangkat OLT. Khususnya untuk PLT-nya GPON. Jadi kalau Anda implementasinya ingin menggunakan VLAN atau tanpa menggunakan VLAN, maka konfigurasinya itu tetap kita lakukan di dalam menu line profile. Kemudian yang kita lakukan di dalam konfigurasi line profile ya nanti akan menyesuaikan kembali ke kebutuhan teman-teman masing-masing ya. Jadi teman-teman mau menggunakan VLAN juga boleh, atau tanpa menggunakan VLAN pun juga boleh. Karena tentunya kalau kita tidak pakai VLAN itu kan mungkin lebih simple ya konfigurasinya ya. Kemudian konfigurasinya cukup mudah. Kemudian bagi teman-teman yang menginginkan perangkat seperti yang saya gunakan di depan ini, ada perangkat OLT dari Visol, ada ONU juga dari Visol, kemudian ada router Mikrotik dan perlengkapan jaringan yang lainnya, teman-teman bisa dapatkan di website citraweb.com ataupun di marketplace dengan nama toko Citra Web.
Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel kami. Tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ide video, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini dan silahkan share video ini supaya bisa lebih bermanfaat lagi. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di Citra Web tutorial selanjutnya.